Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Yanwarudin, NIM 207122617, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMK Tunas Bangsa Tawasari Kabupaten Sukoharjo, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2023 gelombang 1. Pada hari ini, Senin 28 Agustus 2023, akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2023 dengan mengambil elemen Al-Quran dan hadis materi berkompetisi dalam kebaikan fase E kelas 10 semester 1. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video perekaman praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada kesempatan kali ini, silakan dipimpin untuk berdoa dulu. Ketua kelas, silakan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum kita lanjut, ada yang tidak masuk hari ini? Oke, ya, masuk semua ya. Oke, kemudian ada yang tidak sehat? Sehat semua ya? Oke, berarti siap mengikuti pelajaran? Oke, baiklah, kalau memang sudah siap untuk mengikuti pelajaran, maka silakan diperhatikan yang sudah saya slide di layar. Hari ini kita masuk pada materi berkompetisi dalam kebaikan. Tujuan pembelajarannya adalah meyakini bahwa sikap kompetitif dalam kebaikan adalah perintah agama. Jadi kita meyakini kalau kompetitif dalam kebaikan itu adalah perintah dari agama. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP-nya itu adalah apa? Satu, dapat mengetahui dalil Al-Quran dan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Yang kedua, dapat membaca dalil Al-Quran dan hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan. Yang ketiga, meyakini bahwa sikap kompetitif dalam kebaikan adalah perintah agama. Yang keempat, membiasakan sikap kompetitif dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengetahui bentuk perilaku berkompetisi dalam kebaikan. Dan yang terakhir, dapat menyajikan manfaat dan hikmah berkompetisi dalam kebaikan. Nah, lebih lanjutnya saya mau tanya dulu, apa itu kompetisi? Lomba-lomba dalam? Apa itu kompetisi? Nggak tahu. Apa itu kompetisi? Lomba-lomba dalam kebaikan. Lomba-lomba dalam kompetisi itu apa? Nggak tahu. Oke, 50% tahu, 50% tidak. Oke, berarti perlu adanya kajian lebih lanjut. Kemudian yang berkaitan dengan kalian, saya mau tanya dulu, ada nggak yang hari ini perasaannya lagi tidak enak? Ada nggak yang kira-kira lagi marah-marahan di keluarganya? Ada ya. Oke, berarti semuanya lagi dalam keadaan happy ya. Kemudian kira-kira dengan materi kita hari ini kalian pengen tahu nggak lebih dalam? Ya, oke. Yang ketiga, nanti hari ini gaya belajar yang mau kalian pakai, mau kalian terapkan agar lebih mudah mengikuti pelajaran, apakah pakai auditori, apakah pakai kinestetik atau pakai visual kira-kira? Pakai apa? Visual. Yang sini pakai apa? Kinestetik. Yang sini pakai apa? Auditori. Yang terakhir sana pakai apa? Visual. Oke, ya nanti bisa kita kolaborasikan. Karena apa? Dalam pelajaran yang terpenting adalah tidak hanya di prosesnya, tapi tujuan kita tercapai. Apapun nanti bisa kita gunakan. Apakah auditori, kinestetik atau visual, kita satukan jadi satu. Kemudian nanti didiskusikan dengan kelompoknya, dapat apa yang permasalahan hari ini yang harus kita pecahkan. Nah, sebelum lebih lanjut ke materi utama atau materi inti, saya punya permasalahan. Saya punya satu kasus. Kasusnya apa? Hasan sama si Rosid
itu kedua-duanya saling bersaing untuk mendapatkan peringkat 1 di dalam kelas. Nah, menurut kalian benar nggak termasuk berkompetisi dalam kebaikan jika nomor 1 Hasan dan Rosid menyontek untuk mendapatkan nilai yang baik? Yang kedua, Hasan dan Rosid meningkatkan semangat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Satu-satu dulu. Nomor 1, benar nggak kira-kira nomor 1 kalau Hasan dan Rosid itu menyontek untuk mendapatkan nilai yang baik? Benar nggak? Tidak. Kelompok sini benar nggak kira-kira? Benar. Kelompok sini benar nggak kira-kira? Tidak. Benar nggak kira-kira? Nah, oke, ada yang benar, ada yang tidak. Sekarang nomor 2, fokus nomor 2. Hasan dan Rosid meningkatkan semangat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Itu termasuk kompetisi dalam kebaikan nggak? Ya. Ya. Iya apa enggak? Tidak. Iya apa enggak? Iya. Iya apa enggak? Tidak. Oke, ada yang jawab iya, ada yang menjawab tidak. Oke, berarti perlu kita belajar lebih dalam. Nah, sebelum lebih lanjut kita mempelajari berkompetisi dalam kebaikan, ini saya bagi kelompoknya jadi 6 kelompok. Kelompok pertama diketahui oleh Mbak Wahyu, kelompok kedua diketahui oleh Mbak Karisma, kelompok ketiga diketahui oleh Mbak Adis, kemudian kelompok keempat oleh Mas Adi, kelompok kelima oleh Mas Aziz, dan keenam oleh Mas Yoga. Silahkan langsung bergabung ke kelompoknya. Oke, sudah ya, silakan duduk dengan rapi sesuai dengan kelompoknya. Ini saya bagikan LKPD yang di situ berisikan tentang masalah yang harus diselesaikan. Perhatikan, sudah sesuai kelompoknya, LKPD sudah saya bagikan. Di situ ada beberapa soal. Sebenarnya ada 6 soal, cuma 6 soal itu saya bagi setiap kelompok karena ada 6 kelompok, ada 6 soal. Maka setiap kelompok cukup memecahkan satu permasalahan atau satu soal. Kelompok 1 nanti menyelesaikan soal nomor 1 atau permasalahan nomor 1. Kelompok 2 nanti menyelesaikan permasalahan nomor 2 atau soal nomor 2, begitu dan seterusnya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham ya cara kerjanya? Oke, baiklah. Kalau sudah paham, sekarang dilihat, saya akan menayangkan video yang jadi bahan pengamatan diskusi hari ini. Coba silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat kepada anak-anakku semua. Hari ini kita akan mempelajari tema kita, yaitu kompetisi dalam kebaikan. Adapun dalil dan dasar yang pertama. Oke, itu tadi adalah video nanti sebagai bahan diskusi. Kemudian berikutnya ini saya jelaskan sedikit tentang kompetisi dalam kebaikan. Bisa diperhatikan di slide layar yang saya tampilkan. Yang pertama, pengertian kompetisi dalam kebaikan itu ada 2. Pertama, pengertian secara bahasa. Yang kedua, pengertian secara istilah. Pengertian secara bahasa kompetisi dalam kebaikan itu artinya adalah berkompetisi atau persaingan atau
perlombaan. Kemudian secara istilah, berkompetisi dalam kebaikan artinya adalah berlomba-lomba atau bersegera dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, dalil atau dasarnya. Yang pertama, Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang kedua, Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Kemudian ada juga dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini sahih riwayat Muslim, di dalam Sahih Muslim nomor 118. Nanti ini bisa sebagai bahan pengamatan diskusi. Kemudian yang berikutnya, bentuk perilaku berkompetisi dalam kebaikan itu diantaranya ada 5. Tadi seperti dalam video hampir sama. Yaitu apa? Ini ada gambar, silahkan dilihat gambarnya. Kira-kira gambar orang ngapain? Ya, orang gambarnya bersedekah. Yang kedua, kira-kira ini gambar orang ngapain? Ya, ini berbuka puasa. Kemudian gambar nomor 3 ini lagi ngapain kira-kira? Membaca Al-Quran. Kemudian gambar keempat ini lagi ngapain? Ya, bersedekah. Kemudian yang kelima, kira-kira apa ini? Berakhlak mulia. Nah, hikmah dan manfaat dari berkompetisi dalam kebaikan diantaranya ada 8 yang saya tulis, meskipun nanti ada selain dari 8. Nah, kesemua ini tadi silahkan dijadikan referensi sebagai bahan diskusi nanti. Tadi kan sudah disampaikan di awal, ada yang mau pakai kinestetik, ada yang mau pakai auditori dan seterusnya. Silahkan, nanti mau Pak, saya mau analisanya pakai yang video, silahkan. Saya mau pakai kinestetik, silahkan. Saya mau pakai ini dan itu, boleh pakai PPT-nya, boleh mencari sumber referensi lain dari internet. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjutkan. Hari ini kegiatannya ngapain? Adalah pertama, nanti silakan diamati videonya, boleh mengamati PPT, boleh mencari sumber referensi yang lain juga boleh. Tugasnya adalah didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD pada tiap-tiap kelompok. Untuk permasalahannya berbeda-beda. Kelompok 1 mengerjakan persoalan atau soal nomor 1, kelompok 2 mengerjakan masalah atau soal nomor 2, begitu dan seterusnya. Bisa dimengerti? Kemudian nanti di akhirnya kita presentasikan. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, boleh dimulai dari sekarang untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Oke, saya menuju ke kelompok 6. Ya, silakan dibuka Qurannya, silakan dibuka. Boleh pakai HP, boleh pakai Quran atau apa saja, dipersilakan. Nah, ini kira-kira sudah merumuskan belum apa yang mau dicari? Jadi mencari tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, sudah ketemu masalahnya ya. Ya. Oke, strateginya gimana? Silakan jelaskan. Siapa yang nyari ini itu? Mas Ibra mencari lewat YouTube. Lihat itu. Oke, terus kemudian Untuk Mas Galang bisa mencari lewat Al-Quran. latarnya Mas Galang. Kemudian berikutnya Untuk Mas Reno dan Mas Dimas bagian menulis. bagi menulis ya. Nanti yang presentasi ada. Saya, Pak. Oke, berarti sudah siap ya? Siap, Pak. Silahkan dilaksanakan. Saya menuju kelompok 5. Kelompok 5. Oke, ini kira-kira permasalahan yang mau dipecahkan apa? tentang apa itu Pak? Untuk perilaku yang masuk berkompetisi dalam kebaikan. Perilaku yang termasuk kompetisi dalam Kebaikan. Sudah disusun strateginya? Ya, oke, siapa yang mencari apa dan seterusnya, coba dijelaskan. Siapa yang nyari ini dan itu, yang nulis, yang presentasi? Yang nulis saya. Oke, yang nulis ya. Yang mencari materi 3 ada Mas Yang Faisal, materi. Mas Haji, dan Mas Farel. Oke, bertiga nyari materi. Ya. Kemudian berikutnya Mas Alim tugasnya presentasi. presentasi. Berarti sudah siap ya? Ya. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, baiklah, saya menuju ke kelompok 4. Yang presentasi Sudah dirumuskan masalahnya. Kira-kira yang dicari apa?
Mencari apa ini kira-kira? Permasalahannya apa kira-kira? Mencari dalil hadis. Sudah ditentukan strateginya? Oke, coba dijelaskan. Siapa nyari ini itu dan seterusnya, presentasi, tulis. Jelaskan. Saya nyari di YouTube sama di Google. Oke, terus Kalau Mas Rafid, apa itu namanya? Nulis. yang menulis Mas Hafid. Rafid. Nah, terus Mas Adit yang presentasi. Mas Adit yang presentasi. Udah, ya, udah siap ya? Siap. Silahkan dikerjakan. Oke, saya menuju ke kelompok 3. Masalahnya sudah ketemu? Apa masalah yang dipecahkan? Kompetisi dalam kebaikan menurut istilah. Oke, menurut istilah, berarti definisi ya. Sudah ditentukan strateginya. Oke, silakan dijelaskan. Siapa yang nulis, siapa yang nyari, siapa yang presentasi? Coba jelaskan. Yang menulis Aina. Aina yang nulis. Yang cari hadisnya Mbak Seni. Ya, oke, hadisnya Mas Nanti yang presentasi. Berdua presentasi. Sudah siap ya? Silahkan dikerjakan. Oke, silahkan mulai untuk dilaksanakan strateginya masing-masing. Siapa yang mencari dalilnya, siapa yang mencari definisi, siapa yang nulis, siapa yang persiapan presentasi, siapa yang mencari dalam Al-Quran, silahkan dimulai untuk dilaksanakan. Oke, baiklah, sekarang saya cek dulu kira-kira sudah selesai atau belum. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Oke, tadi yang mencari jawaban sudah siap, yang presentasi sudah siap. Kemudian nanti kalau masih sudah siap ya. Oke, silakan dirumuskan di LKPD.
Kelompok 3 sudah siap? Sudah siap ya? Oke, tadi yang presentasi, kemudian bahan presentasi sudah siap ya? Oke, siap. Oke, berikutnya kelompok 3. Sudah siap atau belum? Sudah. Oke, sudah dirumuskan tadi jawabannya ya. Bahan presentasi sudah siap ya? Oke, nanti setelah ini bisa dipresentasikan. Saya menuju kelompok berikutnya, kelompok 4. Sudah siap? Oke, untuk persoalannya sudah dipecahkan. Oke, siap untuk presentasi? Siap. Oke, baiklah. Berikutnya kelompok 4. Sudah siap ya? Sudah. Oke, permasalahan sudah selesai? Sudah. Hasil diskusi sudah dirumuskan? Sudah. Oke, berarti siap presentasi ya? Siap. Oke, sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 6. Sudah siap? Sudah, Pak. Oke, permasalahan sudah dirumuskan? Sudah, Pak. Yang presentasi sudah siap? Siap. Oke, berarti setelah ini siap untuk dipresentasikan. Silakan yang belum lengkap dilengkapi dulu, apakah nama kelompoknya ataukah kelompok berapanya belum ditulis, silakan ditulis dulu. Kemudian yang masih tercecer sedikit apa tentang nanti presentasinya, silakan dilengkapi terlebih dahulu. Oke, baiklah, kita persiapan presentasi. Kita mulai presentasi, nanti maju dari kelompok 1, 2, 3 secara urut sampai dengan kelompok 6. Ketika nanti ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Kemudian kelompok yang ditanya silahkan dijawab, gitu ya. Nah, kemudian selama nanti presentasi akan saya ambil penilaiannya. Kita mulai langsung dari kelompok 1. Silahkan untuk mempresentasikan. Silakan. Sudah siap? Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Jelaskan pengertian di kompetensi dalam kebaikan secara bahasa. Cara bahasa, kompetensi atau persaingan atau perlombaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha untuk memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh seseorangan. Arti lain kompetensi, Dixman mengatakan bahwa kompetensi adalah aktivitas dalam mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Individu atau kelompok memilih untuk kompetensi tergantung dari struktur reward dalam satu situasi. Ya. Oke, mungkin ada kelompok yang mau bertanya, kelompok yang lain silakan ditanyakan. Ya, kelompok berapa dan pertanyaan? Kelompok 2. Kelompok 2, silakan pertanyaannya. Untuk dijelaskan kembali pengertian menurut istilah tentang berkomunikasi dalam kebaikan dengan disingkat. Oke, singkatnya Islam tidak menafikan kompetisi dalam hal kehidupan duniawi, namun kompetisi yang sebenarnya menurut Islam adalah kompetisi dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan sebagai panjang manusia, yaitu akhirat. Oke, gitu ya. Kelompok 2 sudah? Oke, silakan ditutup satu pertanyaan cukup. Cukup, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Berikutnya kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan. Yang lainnya mohon untuk diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengertian kompetisi dalam kebaikan menurut istilah. Secara istilah, kompetisi dalam kebaikan artinya adalah lomba-lomba atau persaudaraan dalam melakukan kebaikan. Rasa ini adalah terjemahan
Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kelompok berapa? Kemudian pertanyaan. Ya, silakan. Kelompok 1 ya. Ya, silakan dijawab. Oke, demikian sudah dipahami. Oke, silakan bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup kembali. Berikutnya kelompok 3. Ya, silakan dipresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok 3. Tuliskan dalil Al-Quran serta artinya tentang berkompetensi dalam kebaikan. Coba dibuka, Mbak. Artinya, bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagi kebijakan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, kemudian sudah. Ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, kelompok berapa dan pertanyaan? Kelompok 4. Ya, kelompok 4, silakan pertanyaan. Selain dari Quran tersebut masih ada ayat lain tentang kompetisi dalam kebaikan. Dalil hadis tentang berkompetisi masih banyak dijumpai selain pada hadis yang kami sampaikan. Jadi bisa mengambil salah satu hadis yang lainnya, tidak hanya pada hadis yang telah kelompok kami sampaikan. Semua hadis itu bisa digunakan sebagai dasar berkompetisi dalam kebaikan dan menjadi motivasi kita dalam berbuat kebaikan. Oke, demikian. Sudah ya? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikutnya kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Langsung ke pertanyaannya. Tuliskan dalil hadis beserta artinya tentang berkompetisi dalam kebaikan. Jawabannya yaitu Badiru fil ahmali idan dulu isyam sini maghribi wa tanu wa tabatul ardi wa tadjalu wa ahadikum fa'amal yang artinya bersegera untuk beramal sebelum datangnya 6 perkara. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dukhan atau asap, binatang melata yang keluar dari bumi, dajjal, hal yang khusus terkait salah seorang dari kalian yang perkara umum. Hadis riwayat Ibnu Majah 1056. Syekh Al-Albani menyatakan sebagai hadis hasan sahih kitabnya. Syekh Ibnu Majah nomor 2290. Oke, ya, ada pertanyaan silakan. Ya, kelompok berapa kemudian pertanyaan? Dari kelompok 3. Ya, kelompok 3 pertanyaannya. Selain dalil
Dalil hadis tentang kompetisi masih banyak dijumpai lain pada hadis yang kami sampaikan. Jadi bisa mengambil satu hadis yang lain, tidak hanya pada hadis yang telah kelompok kami sampaikan. Semua hadis itu bisa digunakan sebagai dasar berkompetisi dalam kebaikan dan menjadi motivasi kita dalam membuat kebaikan. Oke, demikian ya, sudah paham? Oke, sudah, silakan ditutup. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompok 5. Agak geser ke sini. Ya, terus lagi. Ya. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menyebutkan bentuk perilaku yang termasuk berkompetisi dalam kebaikan. Sementara berikut perilaku yang termasuk berkompetisi adalah sebagai berikut. Untuk berlomba membatik sama satu. Hal tersebut dilakukan apabila sesama saudara merasa sadar akan butuhnya pertolongan dari manusia. Kedua, berlomba mengakuan kemenangan. Dengan merupakan kebenaran, kita minta berhubungan juga sebagai menjaga cita-cita tersebut. Dengan menekan terhadap dasar-dasar ajaran para nabi terdahulu Al-Quran sepenuhnya memelihara keaslian ajaran itu dan menyempurnakannya. Istiqomah berpuasa. Istiqomah dalam berpuasa juga menjadi salah satu alat pengaman berlomba dalam kebaikan karena dalam berpuasa bisa menahan emosi diri dan mendapatkan pahala yang lipat ganda. Orang yang berlomba untuk berpuasa maka ketika berdoa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 4. Berlomba dalam bersedekah. Sedekah di mata masyarakat syariat bukan hanya terbatas pada kata, tapi seluruh perbuatan baik dalam bentuk kebajikan juga merupakan sedekah. 5. Berlomba untuk berakhlak mulia. Akhlak yang mulia adalah sebuah keadaan yang melekat di dalam diri seorang yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan yang baik dan positif. Oke, kemudian ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, kelompok 6. Kemudian pertanyaan. Ada dari mengenal dari manfaat kompetisi yang kedua adalah memiliki rasa sayang. Apakah rasa sayang kepada pacar termasuk hikmah dan manfaat dari kompetisi dalam kebaikan? Dalam hal ini, hikmah dan manfaat sudah pasti berkaitan dengan kebaikan dan tidak ada unsur dosa maupun maksiat. Sedangkan kepacaran sudah pasti mengandung unsur maksiat, maka rasa sayang kepada pacar bukanlah hikmah dan manfaat dari berkompetisi dalam kebaikan, melainkan godaan yang dirembuskan setan untuk menjerumuskan manusia, terutama yang lemah imannya. Kemudian, sudah paham? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya terakhir kelompok 6. Silakan. Ya, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Berdasarkan hikmah dan manfaat memiliki sikap kompetisi dalam kebaikan. Nomor 1, dianugerahi kehidupan yang baik. 2, memiliki rasa sayang. 3, memperoleh pahala yang besar.
4. Memperoleh ampunan. 5. Memperoleh jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. 6. Memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka. 7. Mendapat tempat yang baik di akhirat. Dan 8. Memperoleh petunjuk dari Allah SWT. Sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau bertanya. Ya, kelompok kemudian pertanyaan. Dari kelompok 5 yang bertanya, misalkan bertanya dalam berpuasa Ramadan, misalkan puasa Ramadan itu memang tidak wajib Bisa saja berkompetisi dalam puasa wajib di bulan Ramadan. Namun bukan puasanya yang dikompetisikan, melainkan meningkatkan amalan-amalan sunnahnya seperti membaca Al-Quran, bersedekah, perbanyak berzikir dan lain-lain. Demikian? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, boleh kembali. Oke, baiklah. Untuk hari ini kita sudah menyelesaikan permasalahan dan pembelajaran. Kemudian sebelum kita masuk pada materi pada kegiatan akhir, saya mau tanya dulu, kira-kira tadi selama kegiatan belajar ada kendala atau tidak? Ada kesulitan nggak kira-kira? Nggak ada ya, berarti lancar ya. Oke, kembali saya tekankan bahwa kompetisi dalam kebaikan itu adalah perintah dari agama. Maka sebagai seorang muslim, setidaknya kita harus berlomba-lomba persaingan yang baik. Bisa dimengerti? Oke, berikutnya sebelum kita akhiri, saya minta kepada salah satu dari kalian untuk mereview kegiatan hari ini. Coba silakan dari kelompok 4. Pembahasan kali ini saya menjadi lebih paham bahwa kompetisi adalah perintah agama dan sangat baik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya menjadi lebih perintah motivasi dalam melakukan kebaikan. Oke, demikian ya. Oke, jadi intinya sekali lagi bahwa kompetisi dalam kebaikan itu sangat baik kalau kita laksanakan, karena tidak ada unsur maksiat dan dosanya, dan pasti akan ada hikmah dan manfaatnya. Maka harus benar-benar semangat dalam melaksanakan sikap kompetitif dalam kebaikan. Oke, demikian. Kemudian untuk berikutnya silahkan dipelajari pada materi berikutnya, agar nanti ke depan pertemuan yang akan datang dalam mengikuti pembelajaran lebih mudah, lebih bisa memahami materi yang akan datang. Jadi silakan nanti dibuka-buka, dipelajari di rumah masing-masing. Sebelum kita akhiri, silakan dipimpin untuk berdoa kepada ketua kelas. Silakan. Demikian, selamat nanti kembali ke rumah dengan baik dan dipelajari materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.